Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet-Horon Hulu. Ke barat, batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur, ke Ta'anat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah, batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Makhir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zelafehad bin Hefer, bin Gilead, bin Makhir, bin Manasye, tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun, serta para pemimpin, dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah, selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi, batas daerah Manasye ialah dari Asyir ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan, ke daerah penduduk En Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah, dekat batas daerah Manasye, adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana
adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya, batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan, daerah itu kepunyaan suku Efraim, dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara, batas daerah itu menyinggung daerah Asyir. Di sebelah timur, menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asyir, ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Taanak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel itu menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian, dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kerta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya, dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka kuat." Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel, yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu, berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu, mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu, di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu,
Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, "Pergilah, jelajahilah negeri itu. Catatkanlah keadaannya. Kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel, sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka, mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar, di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon, di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinnom, di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke Lebak Hinnom, sepanjang lereng gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En-Semes, dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke Batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haawim, Param, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef dan Yebus ialah Yerusalem, Gibea dan Kiryat. 14 kota dengan desa-desa. Itulah milik pusaka Bani Benyamin
menurut kaum-kaum mereka. Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru, silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih, tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin.